Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian terakhir dari bab dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, ini udah masuk ke keseimbangan benda tegar ya. Jadi di sini Bapak udah nulis kayak model rangkuman gitu ya. Jadi keseimbangan benda tegar itu apa sih? Jadi keseimbangan benda tegar itu kayak suatu sistem ya. Suatu sistem, di situ ada benda satu atau benda yang lain itu seimbang. Jadi gaya-gaya yang bekerja sama dia juga menyebabkan justru tidak bergerak. Bingung ya, dikasih gaya malah nggak bergerak. Kenapa gaya satu dengan yang lain justru mungkin saling meniadakan? Syaratnya ada dua. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Nah, di sini sigma F-nya berlaku pada sumbu X-nya sama sumbu Y-nya gitu ya. Jadi sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya juga 0. Yang kedua adalah sigma torsi sama dengan 0. Ada sistem tertentu yang cukup dengan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 itu udah bisa kita kerjakan. Ada sistem tertentu yang sigma torsi aja cukup buat dapetin nilai keseimbangannya. Nanti bisa mencari gaya-gaya yang tidak diketahui gitu ya. Nah, ada juga yang harus dua-duanya. Kalau nggak dua-duanya nggak bisa gitu. Ada. Nanti kita akan lihat contoh-contoh soalnya ya. Jadi kalau rumus keseimbangan benda tegar sebenarnya cuma dua ini. Tapi pada saat nanti ngerjain berkembang ya. Nanti kita lihat ya. Selanjutnya adalah koordinat titik tangkap. Koordinat titik tangkap ini apa sih? Nah, misalnya gini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 gaya. Nah, kita nggak tahu gayanya berapa ya. Nah, ternyata misalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini F3, sini F4, sini sendiri, ini F2. Nah, di sini ada kemungkinan ya dari sistem ini jadi si batang ini jadi berputar gitu ya. Entah berputar sambil bergerak atau berputar saja gitu ya. Nah, di sini dibuat ditaruh gaya di mana sih kira-kira ditaruh gaya? Apakah di sini atau di sini atau di sini, arahnya apakah ke atas atau ke bawah? Yang kalau gaya itu ditaruh dia jadi diam, nggak bergerak. Misalnya dia bergeraknya seperti ini. Nah, misalnya ditahan di sini gitu. Misal gitu ya. Nah, ternyata dengan gaya tertentu, dengan jarak tertentu dia berhenti. Gimana cara nyarinya gaya itu dan posisinya? Pertama nanti kita umpamakan ini adalah FR ya. FR itu sebenarnya sigma F. Sigma F itu adalah total gaya. Namun kalau dibilang sigma F kan memang positif dan negatifnya itu tergantung dari arahnya. Nah, di sini kalau ke atas kita bikin positif. Kayak misalnya F1, F2, dan F4 ini kita bikin positif, berarti F3 nya negatif. Jadi nanti F1 plus F2 plus F4, nanti yang F3 nya min gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita jumlahkan seperti itu. Selanjutnya XR. Nah, XR ini posisinya. Nah, kalau FR tadi gayanya berapa yang harus diberikan, nanti XR ini letak posisinya di mana sih? Gitu. Kalau kita lihat di sini, jadi tinggal kita masukkan aja ya. F1 berada di koordinatnya misalnya min 2 gitu ya. Taruh di sini min 2. F-nya kan positif ya, misalnya 10 ya, taruh sini 10. Begitu juga dengan yang lainnya. Cuma kan kalau di sini berarti ini nanti positifnya X-nya ya. Jadi kan, oh maaf nih ada yang salah. Jadi di sini ini negatif, ini positif. Jadi nanti kalau di sini negatif, kenapa? Emang nanti di sini kan ada tulisannya ya, negatif 2, apa negatif 3, negatif 4. Kalau di sini kan positif. Nanti sesuai dengan koordinatnya aja. Kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Nah, untuk F-nya juga tetap ya. Berarti F3 kan di sini negatif nih. F1, F2, F4 ini di sini positif.
Kalau kita masukin persamaan, nanti kita dapatkan posisi XR. Misalnya dapat XR-nya min 1. Nah, min 1 taruh di mana gitu kan. Misalnya berarti sebelah sini dong. Gitu. Nah, itu tentang mencari koordinat titik tangkap. Selanjutnya titik berat. Titik berat itu apa sih, Pak? Titik berat itu sebenarnya titik pusat di mana beratnya itu berpusat gitu ya. Kita ambil contoh. Nah, jadi titik berat itu jika ada suatu benda, ya, kita tahu titik beratnya di mana gitu ya. Misalnya kalau bentuk kursi panjang seperti ini, itu di tengah ya. Jadi kalau kita letakkan ini pas di tengah tangan kita ya, misalnya tangan kita di tengah atau di sini misalnya. Nanti kalau misalnya kita pegang seperti ini pas di tengahnya, maka bendanya seharusnya stabil. Kalau belum stabil berarti belum pas di titik beratnya. Nah, kalau udah pas titik beratnya udah stabil. Nah, berarti di bagian yang Bapak pegang ini adalah titik beratnya. Seperti itu. Nah, kalau sembarang gimana Pak? Kertas ataupun kardus ternyata bentuknya enggak beraturan. Caranya adalah kita pakai, misalnya kita pakai jarum sama benang. Benangnya dikasih pemberat. Kita tusuk di sini gitu ya. Pakai jarum. Nanti dia akan ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada pemberatnya. Sehingga ini garisnya lurus. Nah, ini kita bikin garis nih. Jadi kita tandain dulu titik 1, titik 2, terus kita garis pakai pulpen atau pensil boleh. Nanti kita tusuk lagi di bagian lain, misalnya di sini. Pas kita tusuk sebelah sini jadi begini dia bentuknya. Jadi ini agak turun, ini agak naik. Kita garis lagi. Nah, pas sudah ketemu garis itu, nanti akan ada pertemuan antara dua garis itu. Nah, pertemuan dua garis itu kemungkinan besar itulah titik beratnya. Sehingga kalau nanti kita letakkan tangan Bapak juga kayak tadi, akan seimbang. Pak, bisa nggak kalau misal lebih dari 2 titiknya mau di mana gitu ya? Bisa. Seharusnya nanti akan melalui titik ini semua. Walaupun mungkin bisa jadi nanti ada kesalahan sedikit gitu ya. Jadi bisa agak geser sedikit gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau bendanya teratur. Kalau bendanya teratur kayak misalnya garis. Contohnya misalnya kawat lurus. Nah, itu titik beratnya ada pas di tengah-tengah di antara kedua panjangnya ini. Kalau persegi panjang ini pas di pertemuan diagonalnya. Sebenarnya tengah juga sih. Tengah di antara atas dan bawah, tengah di antara kanan dan kiri. Ya. Dia mau persegi panjang sama. Selanjutnya segitiga. Kalau segitiga, pertama kita harus ambil dulu garis tingginya. Kalau kita sudah dapat garis tingginya, kita tandain itu dia pas sepertiga dari tinggi. Nah, itu titik beratnya dia letaknya di situ. Nah, kalau untuk yang lainnya, kamu bisa cek nanti kayak gini ya, nanti Bapak kasih lihat. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau udah dilihat, jadi nanti sebenarnya banyak benda-benda teratur dengan titik beratnya di masing-masing gitu ya. Cuma Bapak tekankan 3 ini ya. Kenapa? Karena yang paling sering keluar adalah yang 3 ini. Jadi kalau keluar yang lain tuh kemungkinan kecil gitu ya. Nah, selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya letak koordinat titik berat gabungan benda. Misalnya Bapak punya 2 buah besi gitu ya, seperti ini. Bapak las sampai nempel. Nanti dia kan titik beratnya yang satu di sini tengah, sini di tengah. Apakah masih di sini?
nggak mungkin kan titik beratnya ada 2. Nah kemungkinan nanti pindah. Nah di manakah titik beratnya berada? Nah dicari seperti ini caranya. Kalau bendanya diketahui massa, nggak diketahui panjang, nggak diketahui luas, nggak diketahui volume, nah berarti massanya dikali posisi dia. Posisi ini adalah posisi titik beratnya dia di mana. Ini M2, X2, jadi tergantung banyaknya benda. Kalau ada 2 berarti ini M1 plus M2 juga. Kalau M-nya ada 3, berarti M3, X3. Di sini nanti M1 plus M2 plus M3. Jadi makin banyak ya, terus aja makin banyak ya. Sama, nah untuk Y-nya ini posisi partikel Y-nya. Ini tinggal ganti X-nya jadi Y saja. Jadi kalau kamu udah hafal yang atas, yang bawah juga sama. Kalau garis Pak, kalau garis kayak misalnya tadi, spidol tuh kayak dianggap garis juga bisa. Jadi ini L ini adalah panjangnya, dikali posisi titik beratnya dia. Terus dijumlah juga dengan yang lainnya, terus dibagi dengan jumlah panjangnya. Ini untuk X0 nanti dikalinya dengan X1, ini X2 ya L-nya ya. Kalau Y0 dikalinya dengan Y1 dan Y2. Nah ternyata semuanya juga sama. Luas, kalau luas kan A, jadi A1 kali X1. Kalau volume yang bentuknya, kalau volume ini berarti bentuknya dia bendanya kayak tabung gitu, jadi dimensi 3 gitu ya. Kalau luas contohnya kayak buku lah, bisa dianggap sebagai dimensi 2 dimensi gitu ya. Kalau garis kan kayak misalnya pensil gitu ya, dibanding kita nyari volumenya kan mendingan lihat panjangnya aja cukup. Tapi syaratnya ini ya homogen. Artinya homogen adalah kalau misalnya dia sebuah batang ya, tidak batangnya mengerucut di sebelah sini lebih kecil, sana lebih besar. Jadi dianggap dari ujung ke ujung sama persis gitu ya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kalau tadi kan bendanya digabung. Nah kalau ini bendanya dipotong. Kalau benda dipotong, diganti di bagian sini jadi min. Nah cuma harus hati-hati ya. Hati-hatinya di mana? Ini X1 A1 berarti bagian yang besarnya. Kalau X2 A2 berarti bagian yang kecilnya nih lingkarannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jenis-jenis keseimbangan. Jadi kalau ada benda ini kayak yoyo ya, bukan yoyo ya, gasing ya. Gasing kalau terbalik seperti ini, maka dia stabil. Kalau misalnya kita dorong, ya, nanti kalau kita beri gangguan sedikit ya, jadi ciri-cirinya seimbangan stabil itu kalau kita dorong sedikit, dia agak keangkat sedikit, nanti kalau kita lepas, dia balik lagi ke bentuk semula. Kalau labil, dia sebenarnya bisa berdiri nih. Tapi begitu kita kasih gangguan sedikit ya, kita sentuh gitu, dia jatuh. Kalau netral, kita dorong, ya tetap begitu, dia nggak berubah. Ya, posisinya tetap seperti ini. Tidak naik lagi, dan tidak turun lagi. Nah sama juga seperti ini bola di dalam cekungan juga ini stabil, tapi kalau bola ada di bagian kayak bukit seperti ini labil, ini stabil, ini labil, ini netral. Nah caranya gimana sih Pak? Ternyata kalau kita teliti lagi, ini kita harus tahu titik beratnya dulu. Misalnya titik beratnya di sini ya. Kalau benda stabil, saat kita dorong, titik beratnya jadi naik, ya. Jadi nanti dia agak naik ke sini nih. Karena dia agak miring gitu ya. Nah pada saat kalau labil kita dorong, ini titik beratnya turun. Nah kalau netral titik beratnya tetap kayak gini, nanti kalau kita dorong naik nih, dia akan balik lagi ke bawah lagi. Tapi kalau ini turun, ya udah terus ya, jadi dia tidak balik lagi ke atas. Sedangkan netral dia tidak berubah nih. Kalau kita dorong ke kanan ke kiri, ini titik beratnya tetap di tengah. Nggak berubah terhadap tanah ketinggiannya, maka dia nanti netral. Nanti kalau kita dorong, ya udah berhenti di situ, ya udah nggak bergerak lagi gitu ya, nggak kembali seperti semula ya kayak ini, nggak makin parah jadi kedorong jadi jatuh gitu ya, seperti itu. Nanti ini kita akan bahas lagi ya ke soal-soalnya.